Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Basis Data 2. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang perintah sum ya pada SQL. Jadi perintah sum ini digunakan untuk menjumlahkan kolom atau dikenal dengan istilah field pada suatu tabel dengan tipe data numerik. Jadi yang bisa dijumlahkan itu adalah kolom dengan tipe data numerik. Oke, sebagaimana di Excel kita juga sering ya mendengar atau menggunakan fungsi sum ini untuk menjumlahkan sel yang ada di Excel. Nah, sekarang kita coba lihat struktur dari tabel yang kita gunakan untuk uji coba perintah sum ini. Salah satunya ada di tabel dtJual ini. Di dtJual ini ada jumlah ya. Jumlah ini menunjukkan jumlah barang yang berhasil dijual. Kemudian harga satuan ini adalah harga per barang. Total ini adalah total harga, yaitu jumlah kali harga satuan. Kemudian laba ini adalah laba ini keuntungan yang diperoleh dari harga beli, kemudian harga satuan dikurangi harga beli. Tapi harga beli ini tidak ada di dtJual, harga beli adanya di barang ya. Nah, kita akan mencoba menjumlahkan laba ya yang ada di dtJual ini. Langsung kita buka query ya, aplikasi query. Kemudian kita ketikkan ya select. Kemudian untuk menjumlahkan berarti kita gunakan fungsi sum, buka kurung, kemudian ketikkan laba from dtJual. Jadi ini nanti akan menjumlahkan seluruh laba yang ada di tabel dtJual. Klik submit. Hasilnya adalah 937.000 ya, 937.000. Kemudian kalau kita ingin menjumlahkan total, maka ini kita tinggal mengganti total. Oke, hasilnya adalah 7.953.100. Nah, di sini tulisannya masih sum total. Tulisan yang ada di result atau hasilnya ini sum total. Ini bisa diberikan nama alias ya. Jadi biar yang muncul bukan sum total, kita bisa memberikan nama alias sama total ya, total. Nah, maka di sini tinggal namanya total, bukan sum total lagi. Nah, nama ini terserah kita ya, nama alias. Misalnya kotor, laba kotor. Nah, di sini nanti muncul tulisan laba kotor. Selanjutnya kita ingin mengetahui data penjualan per barang, maka di sini ada kode barang. Nah, kita ketikkan select kode barang, sum. Nah, kita ingin tahu labanya saja. Laba, sum laba, nama alias laba from dtJual. Submit. Nah, di sini kenapa hasilnya hanya masih satu record saja dengan kode barang 79 dan laba 93?
apakah memang dari data yang ada ini hanya dimiliki oleh kode barang 79? Ya, tentu tidak. Kalau kita menggunakan perintah sum kemudian diikuti dengan field lain, ya, diikuti dengan field lain, maka di sini harus ditambahkan dengan group by, ya. Group by yang di grup adalah kode barang, agar datanya nanti akan tampil berdasarkan kode barang. Jadi yang dijumlahkan itu nanti berdasarkan kode barang. Kalau hasil yang ada ini masih hasil secara keseluruhan, laba keseluruhan. Jadi harus ditambahkan seperti ini, sehingga kalau ini disubmit maka hasilnya kode barang kode 23 labanya 1000, kode 30 labanya 5275. Nah, ini berdasarkan kode barang. Kemudian kalau kita ingin menampilkan kode barang dan nama barang, ya, kebetulan nama barang kalau kita lihat di sini nama barang ada di tabel barang, sehingga kita butuh menambahkan join di sini. Untuk menambahkan join maka kita tambahkan b titik nama, ya. B ini adalah nama alias dari tabel barang. Semuanya harus dialiaskan kalau kita menggunakan join. Misalnya ini kode barang kita beri depannya D titik kode barang, maksudnya D ini adalah nama alias dari tabel DT jual. Kemudian sum D titik laba, namanya laba, kemudian from DT jual ini harus diberi nama alias D. Kemudian group by ini D titik kode barang. Nah, karena kita akan menggunakan left join, maka di atasnya group by ini kita ketikkan misalnya left join dengan tabel barang, diberi alias B. Kenapa diberi alias B? Karena kita sudah mengetikkan di sini B titik nama. Ingat, saya ulangi lagi bahwa nama alias ini terserah kita. Nama alias ini digunakan untuk menyingkat pengetikan atau pengetikan skrip, ya. Kalau tidak diberi nama alias seperti ini, maka kita tentu akan mengetikkan DT jual seperti ini. Nah, ini terlalu banyak. Barang B, kayak saya lanjutkan on D titik kode barang. Ini adalah kode barang dari tabel DT jual, itu sama dengan B titik kode, ya. Kenapa ini kode barang dan di sini kode di tabel barangnya? Bisa lihat kita strukturnya. Di barang ini diwakili oleh kode, sedangkan di DT jual ini diwakili oleh kode barang. Ini primary key dan foreign key yang dipakai untuk menghubungkan kedua tabel ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita submit. Maka di sini 23 sunlight. Nah, mungkin di sini kenapa ada di sini ada B titik nama, tetapi group by-nya kok tidak ditambahkan B titik nama, ya. Misalnya begini. Hasilnya sama saja, ya. Jadi ketika di sini kita tidak kita tambahkan B titik nama, ya, dengan kita tambahkan B titik nama, ya, itu hasilnya sama saja. Kenapa? Karena kode barang yang ada ini pasti nama barangnya sama, yaitu misalnya ini 23, pasti nama barangnya adalah sunlight. Jadi kalau ada kasus seperti ini, untuk tipe data yang berkaitan dengan primary key-nya, ya, maksud saya nama ini berkaitan dengan kode barang, ya, nama ini berkaitan dengan kode barang, sehingga di penulisan group by-nya ini bisa ditambahkan B titik nama, bisa tidak ditambahkan, atau cukup dengan ditulis D titik kode barang. Oke, hasilnya sama
jumlah rekodnya 264, cuman ini ada tambahan field nama. Oke, kemudian kalau kita ingin mengetahui jumlah barang yang terjual, nah ini harus ditambahkan lagi ya. Di sini sum jumlah, saya berikan nama KTY. Nah, seperti ini. Sehingga di sini ada kode barang, nama tidak ada barangnya, tapi ada kuantitinya. Jadi ini ada data ilegal yang muncul. Kemudian untuk yang lainnya tetap sama. Sunlight jumlah terjual 1, labanya 1000. Lifebuoy jumlah terjual 5, total labanya 5275, dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin mengetahui laba atau penjualan masing-masing barang per tanggal, bagaimana caranya? Karena ini bukan per tanggal tetapi per kode barang. Nah, sekarang kita ingin per kode barang dan per tanggal. Itu berapa nilai labanya atau nilai yang terjual. Kita lihat di sini yang menunjukkan tanggal itu ada di tabel jual. Di tabel jual ini yang menyimpan tanggalnya dengan relasi dari tabel jual ke DT jual menggunakan no trans atau nomor transaksi. Nah, di sini kita mungkin ingin melihat mulai tanggal dulu, tanggal, kemudian kode barang, nama, GTY, dan seterusnya. Maka di sini kita tambahkan J titik tanggal, koma ya. J itu nama alias dari tabel jual. Sehingga di sini kita tinggal menambahkan left join jual J on D titik kode no trans ya, yang dipakai untuk relasi ke tabel jual adalah no trans sama dengan J no trans. Kita cek submit. Nah, ini juga tanggalnya total 264. Ini mestinya group by-nya ada tanggal ya. Jadi di sini koma J titik tanggal. Nah, sehingga hasil rekodnya ini lebih banyak, 508 ya. Kita bisa melihat pada tanggal 3 bulan Februari Sunlight-nya ini laku 1, padahal tadi laku cukup banyak ya. Ini Lifebuoy pada tanggal 2, nah ini laku 2, sedangkan pada tanggal 3 laku 3. Nah, ini sudah dihitung berdasarkan tanggal. Tinggal kita ingin mengurutkannya berdasarkan apa. Kalau ini mau diurutkan berdasarkan tanggal, berarti di sini kita tinggal menambahkan order by J titik tanggal. Nah, ini nanti urut tanggal. Kemudian kalau kita ingin mengurutkan setelah tanggal berdasarkan kode, berarti D titik kode barang. Atau dibalik, karena kita ingin mengurutkan berdasarkan barangnya, kita balik misalnya seperti ini. Order by D titik kode barang, J titik tanggal, submit. Nah, jumlahnya di sini nanti akan ada ya, urutnya kode barang dulu dari Lifebuoy. Lifebuoy ini berarti hanya terjual di 2 hari, tanggal 2 dan tanggal 3 Februari saja. Kalau ini mie sedap ini terjual di tanggal 30, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 Februari. Teh pucuk ya. Jadi di sini jelas
urut berdasarkan kode barang, dan masing-masing barang nanti akan terlihat tanggal berapa saja penjualannya. Oke. Nah, kalau kita ingin memfilter, kita ingin mengetahui, saya hanya ingin melihat pada bulan Januari saja. Bagaimana caranya? Di sini perlu kita tambahkan where, ya. Where berarti kita bisa menambahkan where di sini ya, di atasnya grup where, karena kita ingin filter berdasarkan bulan ya. Month J titik tanggal sama dengan 1, N year J titik tanggal sama dengan 2020. Nah, kita jalankan. Maka di sini nanti yang tampil adalah hanya di bulan 1 tahun 2020. Ya, ingat ya, penulisan where ini tidak bisa kemudian ditaruh di paling bawah. Ya, mesti error ya. Bagaimana kalau ditaruh sebelum join? Error juga. Jadi where itu kalau memang ada joinnya ditaruh di setelah join. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Kalau ingin mengetahui bulan 2 tinggal diganti 2. Maka di sini yang tampil adalah bulan Februari tahun 2020. Oke, jadi ini nanti perintah query ini memang akan lebih kompleks dengan kebutuhan yang kompleks ya. Itu tergantung kebutuhan kita untuk menampilkan data. Oke, demikian tutorial sum ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.